Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada adik-adik santri kelas 11 KMI Putra yang Ustadz banggakan dan Ustadz muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di hari Kamis, dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan belajar kita atau KBM daring kita di mata pelajaran An-Nahwu. Kita menggunakan kitab Al-Mumti' fi Sarhi Al-Ajurumiyah oleh sang penulis yaitu Syekh Malik bin Mator Al-Hadari. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab Ta'riful Kalam, bab awal ya, di awal pertemuan kita. Kemudian di sana juga ada tamarin atau latihan-latihan untuk tujuannya adalah feedback ya, respon kita terhadap pemahaman dari apa yang sudah kita pelajari. Di sini ada 3 soal. Ustadz anggap kalian jujur sudah mengerjakan semua. Kita sedikit membahas untuk memurajaah ya sebelum kita masuk ke materi kita, yaitu ajza'ul kalam, bagian-bagian al-kalam. Baik. Tugas yang pertama, dha alamah sahihah amamal kalam an-nahwi wa alamah ghairu sahihah atau khati'ah amama ghairihi ma'a bayani as-sabab. Letakkan tanda sahih atau tanda salah X, dan kalau benar silang, dan sebutkan atau jelaskan sebabnya sesuai dengan al-kalam an-nahwi yang sudah ada di dalam kitab ini, yaitu ada alif ba jim abjad yang telah ditetapkan. Yang alif itu sekedar contoh alkitab, dia belum bisa disebut dengan al-kalam karena masih satu kalimat tunggal ya. Alasannya li'annahu ghairu murakkab, dia belum tersusun karena salah satu terbentuknya al-kalam yang sempurna itu ada 4 syarat sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah adanya lafadz, bunyi suara untuk kata yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Yang kedua adalah murakkab, yaitu tersusun dari 2 kata atau lebih. Yang ketiga adalah mufid, bermanfaat, berfaedah, bisa kita pahami, bisa dipahami oleh orang yang mendengar, dan tandanya seseorang yang berbicara dengannya bisa diam sempurna dan dapat saling memahami. Syarat yang terakhir, yang keempat, yaitu bil wad'il arabi, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Kita ke alba, idza bada'at daras, artinya jika pelajaran telah dimulai. Ini apakah keempat syarat sudah terpenuhi? Terpenuhi ya, berarti dia sahih. Liana asyurut al-matlubah mutawaffirah. Yang jim al-mustasyaru mu'taman, orang yang dimintai pendapat itu dapat dipercaya. Apakah keempat syaratnya terpenuhi? Terpenuhi, berarti jawabannya adalah sahih. Liana asyurut al-matlubah mutawaffirah. Nah, itu tadi pembahasan yang latihan yang pertama. Kemudian latihan yang kedua itu cuma menambahi minimal 1 kata sehingga terbentuk atau tersusun menjadi 2 kalimat, dimulai dengan Zaid, nama orang, maktabah, perpustakaan, syams, matahari. Misal dari Ustadz, Zaidun tilmidun, Zaid adalah seorang murid. Kemudian al-maktabatu maftuhah, perpustakaan itu buka, atau al-maktabatu mughlaqah, perpustakaan itu sedang tutup. Kemudian yang ketiga, asyamsu tali'ah, matahari itu telah terbit. Kemudian yang ketiga mirip dengan yang kedua, cuma kalian nanti jawabannya harus tersusun dari minimal 3 kata. Al-ma'u
sofiyatun fin nahri misalnya. Air itu al-ma'u fin nahri sofiyah. Air yang ada dalam sungai itu jernih nih misal. Yaktubu thalibu ad-darsa. Santri itu menulis pelajaran itu misal ya dari ustadz. Lam yaktub at-thalibu al-kasulu al-wajib. Santri yang malas itu tidak mengerjakan tugas, itu misalnya seperti itu ya. Intinya ustadz sudah berpandangan kalau kalian sudah mengerjakan tugas ini semua, karena ini insya Allah mudah ya, dan kalian sebagian besar sudah dapat memahaminya dengan baik. Taib, itu tadi sekedar muqaddimah untuk memurojaah materi kita yang kita lalui di pertemuan pertama terkait dengan bab al-kalam atau ta'rif al-kalam. Sekarang kita masuk ke Ajza'ul Kalam wa ma yata'allafu minhu, halaman 14. Nanti silahkan kalian buka kitabnya, kitab Al-Mumti' fi Sarhi Al-Ajurumiyah oleh penulis atau pengarang kitab Syekh Malik bin Matar Al-Hadari hafizahullahu ta'ala. Tema kita hari ini Ajza'ul Kalam wa ma yata'allafu minhu. Bahasa mudahnya bagian-bagian kalam dan yang dan apa-apa yang tersusun dengannya ya. Tapi kita singkat menjadi bagian-bagian kalam. Qala al-musannifu wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'nan. Al-Musannif, pengarang kitab ini telah berkata terkait dengan bab al-kalam, lanjutan dari pertemuan pertama kita yaitu al-kalam, bahwasannya kata-kata di dalam kalam bahasa Arab itu dapat dikelompokkan, diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Apa saja? Yaitu yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, dan yang ketiga harfun jaa limakna ya. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun itu apa? Fi'lun itu apa? Harfun itu artinya apa? Nanti akan kita pelajari bersama. Asyarh. Bayyana al-musannifu rahimahullah annal alfadhal lati tastakhdimuhal arabu fi kalamiha la takhruju an wahidin min thalathati asya al-ism awil fi'al awil harfi. Penjelasan asyarah dari penulis, pengarang kitab rahimahullah menjelaskan bahwa lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab ya, yang dengannya orang Arab berbicara di dalam kalimat tidak keluar dari salah satu ketiga unsur berikut, yaitu al-isim, al-fi'al, dan al-harf. Al-harf di sini huruf yang memiliki arti. Sekarang kita membahas 3 unsur tadi secara detail, satu persatu. Yang pertama, isim. Apa itu isim? Fal ismu ta'rifuhu, definisinya atau pengertiannya, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Kalimah dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Isim merupakan kata yang mempunyai makna, mempunyai arti pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Isim itu ya kata itu sendiri, tapi dia sudah memiliki semacam makna, dapat dipahami dan tidak berkaitan dengan waktu. Misaluhu, contohnya Zaidun, nama orang Zaid, Farasun, kuda, Usfurun, burung gereja, Zahratun, bunga, Baitun, rumah, Zakaun, kecerdasan. Fakullu wahidin min hadhil alfad yatullu ala ma'nan yufhamu min nafsil kalimah. Jadi masing-masing dari lafaz-lafaz tersebut, Zaid, Faros, Usfur, Zahroh, Bait, Daka, Zaid nama orang, kuda, burung gereja, bunga,
rumah, kecerdasan itu menunjukkan sebuah makna yang mudah dipahami secara langsung dari kata itu sendiri. Wa hadzal makna qad yakunu li syai'in mahsus bi an yakuna dzata insanin ka zaidin au hayawanin ka farasin au tairin ka usfur au nabatin ka zahratin au jamadin ka baitin. Wa hadzal makna sampai selesai maknanya kita artikan. Terkadang maknanya menunjukkan sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Ya, contoh tadi terkait dengan manusia, misalnya nama Zaid. Terkait dengan hewan, misalnya al-faros, kuda. Terkait dengan tanaman, misalnya zahroh. Terkait dengan burung, misalnya tadi usfur, burung gereja. Atau terkait dengan tetumbuhan, misalnya di sini adalah zahroh, bunga. Dan terkait dengan jamad, sesuatu yang benda mati, ya, yaitu contohnya adalah rumah. Dan kemudian juga zaka, terkait dengan sesuatu yang bersifat maknawi, yang tidak dapat panca indera kita memahaminya kecuali dengan akal, ya, yaitu adzaka, maknanya adalah kecerdasan. Au yakunu li syai'in ma'nawiyyin ghairi mahsusin yudraku bil aqli kadzaka wasyaraf wal ilm faqulu kalimatin dallat ala dzatin aw ma'nan wa lam taqtarin bi zamanin fa ya ismun. Tadi sudah Ustaz singgung tadi, dan juga bisa jadi menunjukkan makna secara maknawi, ya, yang panca indera kita, entah itu mata kita, telinga kita, atau lidah kita, atau tangan kita, atau kulit kita tidak bisa memahaminya secara langsung, tapi dapat dipahami dengan logika atau akal, ya, atau perasaan misalnya. Contohnya apa? Adzaka, kecerdasan, asyaraf, kemuliaan, al-ilmu, pengetahuan. Fakulu kalimatin dalat ala dzatin aw ma'nan walam taktarin bi zamanin fahiya ismun. Ini kesimpulan dari penjelasan apa itu isim. Maka setiap kata yang menunjukkan sebuah makna dan tidak berkaitan dengan waktu itu adalah isim. Kata-kata fakulu kalimatin dalat ala dzatin aw ma'nan walam taktarin bi zamanin fahiya ismun, silahkan kalian garis bawahi. Saya ulang lagi kesimpulannya di sini. Apa itu? Maka setiap kata yang menunjukkan sebuah makna dan tidak berkaitan dengan waktu, maka itu dinamakan isim. Boleh juga kalian kasih tanda letter stabilo, boleh, untuk mempermudah memahami. Unsur yang kedua, al-fi'lu. Di kita artinya adalah kata kerja, mudahnya seperti itu, gambarannya seperti itu. Kalau tadi isim itu kata benda atau nama, tapi kalau al-fi'lu dalam tanda kutip untuk mempermudah kita memiliki peta pengetahuan, kata kerja. Ta'rifuhu, pengertiannya, definisinya, huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bizamanin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang terdapat pada kata tersebut dan berkaitan dengan waktu. Silahkan digarisbawahi waqturinat bizamanin. Ini yang membedakan antara fi'il dengan isim yang sudah kita baca tadi. Kalau isim tidak berhubungan sama sekali dengan zaman, tapi kalau fi'il berhubungan dengan zaman, yaitu waktu. Misaluhu, contohnya, qoma, telah berdiri, yaqumu, sedang berdiri, kum, berdirilah. Fakullu wahidin min hadzal alfaz yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa huwal hadatsu. Maka setiap kata di bagian ini menunjukkan makna yang terdapat pada kata tersebut dan sesuatu berupa kejadian, al-hadath, kejadian, peristiwa, kronologi. Wa huwa muqtarinun bi zaman, dan berkaitan dengan waktu. Faqama, ini
penjelasan detail ya dari contoh. Faqoma, kata koma tadullu ala hudutsil qiyam fi zamanin madhi. Kata koma yang artinya di kita dalam bahasa Indonesia telah berdiri menunjukkan atas peristiwa berdiri dalam tanda kutip yang telah terjadi pada masa lampau, zaman dulu, telah lalu. Kemudian wa yaqumu tadullu ala hudutsil qiyam fi zamanin hadir au mustaqbal. Kata yaqumu yang artinya sedang atau akan berdiri menunjukkan peristiwa berdiri yang dilakukan pada saat ini, sekarang, halan atau yang akan datang. Waqum tadullu ala talabil qiyam fi zamanin mustaqbal. Sedangkan kata kum, kata perintah yang artinya berdirilah, menunjukkan permintaan untuk berdiri atas seseorang pada masa yang akan datang. Hasilnya faqullu kalimatin dallat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'lun. Maka setiap kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa pada suatu masa, pada suatu zaman, maka ia dinamakan fi'il. Kata-kata faqullu kalimatin dallat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'lun, silahkan digarisbawahi atau dikasih letter stabilo. Kesimpulannya di sini, setiap kata yang menunjukkan kejadian, peristiwa, kronologi pada suatu zaman, pada suatu masa, maka ia adalah fi'il atau kata kerja. Bagiannya tadi ada 3, zaman lampau, kemudian sekarang atau yang akan datang, dan permintaan atau perintah. Kita lanjutkan. Fal fi'lu yanqasimu ila salasati aqsam. Nah, di sini penulis berbicara bagian-bagian fi'il. Tadi bagian-bagian kalam ada 3, isim, fi'il, harf. Kemudian isimnya sudah kita bahas, sudah kita baca sampai selesai. Kemudian fi'ilnya juga sudah kita baca, pengertiannya, contohnya, penjelasannya. Sekarang kita masuk ke bagian-bagiannya. Kata kerja itu terbagi menjadi 3 bagian atau dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu madin, yang kedua mudhari', dan yang ketiga amrin. Apa itu madin? Apa itu mudhari'? Apa itu amrin? Apa itu fi'il madhi? Apa itu fi'il mudhari'? Apa itu fi'il amr? Kita akan baca pengertiannya sebagaimana yang ada di kitab. Baik. Masih menyimak ya? Adik-adik santri, jangan sampai nanti antum tidak fokus. Karena ini penting. Pelajaran kita nahwu, kitabnya adalah kitab Al-Ajurumiyah dengan pensarahnya yaitu Al-Mumti fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Madin wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Fi'il madhi yang pertama yaitu pengertiannya fi'il yang menunjukkan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Al-madhi itu yang lalu, yang lampau. Kalau dalam bahasa Inggris past tense misalnya ya. Kemudian contohnya mithlu kataba telah menulis, safara telah pergi, shalla telah sholat. Bagian kedua mudhari'in. Apa itu fi'il mudhari'? Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Fi'il yang menunjukkan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa saat ini. Saat ini al-hadir, saat ini sekarang. Awil mustaqbal atau pada masa yang akan datang. Contohnya yaktubu sedang menulis, yusafiru sedang berpergian, yusolli sedang sholat. Yang ketiga wa amrin. Apa itu fi'il amr? Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan suatu perintah pada masa yang akan datang. Contohnya uktub tulislah, safir pergilah, sholli sholatlah. Jadi intinya biar kita memudahkan untuk menguasai materi,
tiga ini dari satu contoh kata bisa kita masukkan ke mana itu fi'il madhi, mana itu fi'il mudhari, mana itu fi'il amr. Kita praktekkan sekarang contoh kata-kata kataba yang artinya menulis. Kataba telah menulis fi'il madhi. Yaktubu sedang menulis fi'il mudhari. Uktub fi'il amr. Safara telah pergi madhi. Yusafiru sedang pergi mudhari. Safir pergilah amr. Shalla telah selesai sholat atau telah sholat madhi. Yusolli sedang sholat mudhari. Sholli sholatlah fi'il amr. Ya, seperti itu untuk memahami terkait dengan bagian-bagian fi'il. Kemudian materi kita terakhir ya, unsur yang ketiga yang dengannya akan membentuk kalam secara sempurna yaitu al-harf. Ta'rifuhu, pengertiannya, definisinya, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Maknanya adalah huruf itu merupakan kata yang menunjukkan makna yang ada pada selainnya atau ada pada kata lain yang mengiringinya. Jadi dia membutuhkan apa kata yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Itu makna dari fi ghairiha. Apa tadi? Kata lain yang mengiringinya. Misaluhu, contohnya lam, tidak, fi, di dalam, hal, apakah. Ini contoh. Dan masih banyak lagi. Nanti insya Allah kalau kita ikutin terus pelajaran nahwu akan kita dapati banyak sekali terkait dengan al-harf. Penjelasan, fakullu wahidin min hadzal alfad harfun yadullu ala ma'nan. Setiap lafaz huruf memiliki makna masing-masing. Wa hadzal ma'na yadharu fi ghairihi faqat. Dan maknanya menjadi jelas, dapat dipahami ketika diiringi oleh kata-kata yang lain. Famasalan, misalnya contoh lam ma'naha an-nafyu, peniadaan. Lam di sini maknanya adalah meniadakan atau tidak atau bukan. Wa hadzan nafyu la yadhhar wa yattadhihu hatta tudammiha atau tadammaha ila ghairiha. Afwan. Contoh lam yang berarti meniadakan tidak akan tampak dan jelas maknanya sampai ia menyatu mengiringi dengan kata yang lain. Fatakul, misalnya engkau mengatakan lam yakum zaidun, Zaid tidak berdiri. Tapi kalau cuma lam tidak, belum bisa dipahami secara sempurna. Lam tidak, belum sempurna. Tapi kalau lam yakum zaidun, Zaid tidak berdiri, sudah bisa dipahami. Fa kalimatul lam dallat ala nafyi qiyami Zaid. Maka kata lam di sini menunjukkan pengingkaran, penafian pada berdirinya Zaid. Apa? Zaid tidak berdiri. Dinafikan tadi. Kesimpulannya, fa kullu kalimatin dallat ala ma'nan fi ghairiha fahiya harfun. Maka huruf adalah setiap kata yang menunjukkan makna jika bersama dengan kata yang lain. Kata-kata fakullu kalimatin dallat ala ma'nan fi ghairiha fahiya harfun, silahkan digaris bawahi atau dikasih letter stabilo. Artinya huruf adalah setiap kata yang menunjukkan makna jika bersama dengan kata yang lain atau diiringi dengan kata yang lainnya. Toyib. Selesai materi kita. Seperti biasa ada latihan-latihan, ada tugas ya. Nanti silahkan kalian kerjakan. Saya bacakan dulu. Iqra'il ayatil qur'aniyatil atiyati thumma stakhrij minha thalathata asma wa thalathata af'al wa thalathata ahruf. Yaitu qauluhu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat tersebut, 3 ayat itu, kalian tentukan mana yang isim, mana yang fi'il kata kerja, mana yang haraf. 3 saja. Begitu? Baik. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan kita bahas sesuai dengan porsinya masing-masing. Selesai materi kita. Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kesimpulannya kita sudah membahas tentang bagian-bagian kalam dan dengan apa kalam itu tersusun, yaitu dengan
isim, kata benda atau nama, fiil, kata kerja, dan yang ketiga adalah harf. Ya, taib. Selesai. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qouli hadza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.